Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku mau bersih-bersih aja ya teman-teman. Sebetulnya tadi tuh aku tuh nggak pengen ngambil video ya, atau nggak pengen ngonten gitu, tapi aku pikir daripada aku nggak punya stok bersih-bersih, ya udah sekalian aja aku konten ya. Nah, ini video aku ambil pas aku sampai di tanah rantau lagi teman-teman. Ini aku ambil videonya di esokan harinya ya. Nah, di sini karena udah lumayan lama rumah ditinggal, hampir 10 hari gitu ya teman-teman. Jadi untuk debunya lumayan lengket gitu ya, diinjakkan kakinya. Nah, aku tuh paling gak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya rumah itu ada debu atau udah kotor gitu, rasanya aku nginjaknya itu kayak geli gitu loh teman-teman. Bukannya aku orangnya sok bersih, enggak ya, mungkin udah kebiasaan aku aja ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan ya Abang Raja dia kan udah nggak di asrama lagi teman-teman. Nah, ini videonya aku ambil di hari Minggu ya. Jadinya aku ada bantuan gitu ya dari Abang Raja buat bersih-bersih rumah. Nah, di sini tadi aku minta tolong si Abang buat ngambil kain pel gitu ya, kan udah aku sapu sebagian gitu. Jadi aku suruh tadi si Abang ngepel yang di bawah kursi panjang ini tadi ya teman-teman. Terus sudah selesai. Nah, di sini aku juga minta tolong si Abang karena aku nyapu juga di bawah kursi-kursi itu, debunya lumayan tebal. Nah, di situ aku minta si Abang buat ngepel di bawah kursi ini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ada yang bantu buat bersih-bersih itu. Rasanya kerjaan itu cepat kelar dan ringan banget rasanya ya teman-teman. Nah, di sini aku pisah-pisahin ya, lumayan ya teman-teman. Banyak banget yang berantakan di atas kursi, yaitu kain-kain atau baju-baju kotor yang di atas kursi itu. Aku kumpulin, aku lempar aja ya di kursi satu lagi ini, biar nanti sekalian aku cuci gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga posisinya itu aku juga lagi nyuci ya teman-teman, lagi mutarin kain karena lumayan banyak juga ya buat kain kotornya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, aku lap-lapin debunya tadi di dekat meja TV itu. Aku udah lap-lapin juga debunya di kipas angin itu juga. Tapi ya itu tadi aku nggak record karena udah separuh jalan bersih-bersih, aku baru keringat pengen record ya buat videonya. Nah, di sini nih lanjut ya teman-teman. Nah, itu aku lap-lapin ya debu-debu yang ada di atas kursi itu ya teman-teman. Nah, lumayan ya, lumayan berat ya buat dorong-dorongin itu kursi, karena kan kalau kayu jati itu berat ya teman-teman. Nah, ini kursinya dari bahan jati gitu ya. Nah, rencananya nanti kalau misalnya abang aku datang ke sini bawa mobil pickup gitu. Nah, ini untuk kursi mau aku bawa pulang ke kampung aja karena nggak cocok ya dengan rumah aku yang minimalis terus dikasih kursi jati yang besar ini. Kayaknya ruangannya itu jadi sempit gitu ya teman-teman. Nah, kemarin aku juga udah bilang sama Pak suami izin gitu ya, kalau kursi ini mau aku bawa pulang ke kampung. Terus Allah kalau ada rezeki mau ditukar aja dengan kursi ala rumah minimalis gitu ya teman-teman, biar rumah itu nggak kelihatan sempit dan lapang aja. Nah, kemarin juga Bang Raja itu sempat protes juga ya sama ayahnya, katanya nggak cocok dengan dekor rumahnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, disyukuri aja karena itu kesukaan Pak suami ya teman-teman. Nah, lanjut ya, jangan salpo itu ya, jangan barang-barang yang banyak masih bertumpuk dengan kardus-kardus. Nah, itu magicom yang dibeli sama mamaku.
buat dibawa pulang ke kampung gitu ya teman-teman. Yang satu lagi mau dikasih ke kakak sepupu, dan satu lagi buat dipakai di rumah gitu. Nah kemarin waktu pulang kampung itu belanjaan mama aku nggak bisa dibawa gitu ya pakai mobil, karena kan aku ikut pulang juga ke kampung. Nah ditambah lagi aku rame gitu ya, anak aku 4 tambah aku 1 udah 5, jadi nggak kebagian jatah buat bawa barangnya. Nah makanya itu barangnya belum dibawa-bawa ya. Itu barangnya dibawa nanti pas adekku balik ke kampung ya, karena kan aku kesini diantar lagi ya sama adekku. Nah disitu lanjut aja ya, aku bersih-bersih. Nah jangan salpo ya dengan kardus-kardus juga yang ada di atas meja. Nah itu adalah buku-bukunya si Abang Raja teman-teman, belum aku susut ke tempatnya karena belum ada boxnya gitu ya buat nyusuninnya. Untuk sementara nanti aku mau pindahkan aja dulu ke dalam keranjang gitu ya teman-teman. Nah insya Allah kalau ada rezeki ntar mau beli lemari buat nyusunin buku-buku sekolahnya anak-anak. Nah di situ buku si Abang itu ada 2 kardus. Yang 1 kardus itu ternyata bukunya waktu di kelas 10 gitu ya teman-teman. Nah aku nggak tahu ya, aku main nyusun-nyusun aja kemarin itu, main aku pindah-pindahin aja ke dalam keranjang. Ternyata nggak sesuai dengan urutannya, yang akhirnya si Abang jadi merengut gitu ya teman-teman, karena aku bantuin gitu. Aku pikir biar pekerjaannya cepat kelar gitu ya, biar si Abang itu nggak capek, jadi aku bantuin pindahin ke dalam keranjang. Nah lanjut ini ya teman-teman, nah disapu-sapu lagi sama si Abang. Itu aku suruh tadi sapu ulang ya di bagian kamar gitu ya teman-teman, karena kan di bagian bawah kursi itu tadi udah dipel juga sebagiannya teman-teman. Nah ini lanjut aja nyapu di bagian depan ini ya. Nah walaupun nggak ada anak perempuan, kita ajar ya teman-teman anak laki-laki itu mengerjakan pekerjaan perempuan seperti menyapu, nyuci piring, kalau bisa diajarkan masak juga ya teman-teman, karena kan suatu saat anak laki-laki itu juga bakalan jauh dari kita. Mungkin bisa jadi aja ntar dia kalau kuliahnya jauh di luar kota gitu, mungkin dia bakal lebih mandiri lagi nantinya ya teman-teman. Nah di sini aku nggak membedakan ya teman-teman aktivitas perempuan dengan aktivitas laki-laki, karena menurutku itu perlu juga ya kita pelajari ya teman-teman buat bekalnya si Abang nanti. Nah ini mudah-mudahan jadi kebiasaan si Abang kelak ya, kalau misalnya dia juga misalnya dapat kuliahnya itu jauh di luar kota, jadi dia itu udah mandiri gitu ya teman-teman. Terus misalnya si Abang itu berumah tangga, terus hidup merantau gitu ya teman-teman, jadi dia itu tahu ya apa pekerjaan yang harus dibantunya. Nah jangan, kadang-kadang kan ada laki-laki itu yang malu atau yang gengsi gitu ya teman-teman, nolong orang tuanya nyapu, ngepel, ada kan, tapi nggak berlaku ya buat si Abang, mungkin karena dia juga lama hidup di pondok dan di asrama ya teman-teman, jadi dia itu lebih mandiri. Tapi dibandingkan si Abang Rapa, Abang Raja memang lebih mandiri ya teman-teman, karena kan Abang Raja itu mulai dari dia tamat SD dia itu udah mondok gitu ya teman-teman, ditambah lagi dia di asrama kurang lebih 1,5 tahun juga. Nah nggak tahu kenapa kali ini si Abang minta keluar dari asrama ya teman-teman. Jadi ya udah aku turutin aja teman-teman, karena kan gimana ya, sebetulnya jarak rumah dari sekolah itu nggak jauh ya, karena kondisinya itu di kota itu kan macet, jadi aku khawatir aja ntar kalau dia terlambat datang ke sekolah takutnya hujan. Nah itu jadi halangan juga ya teman-teman. Tapi kemarin sebelum si Abang keluar dari asrama, aku udah bilang konsekuensinya gimana gitu ya kalau kita tinggal di luar gitu. Nah kita tuh pagi-pagi itu harus berangkat, minimal itu subuh jam 5:30 ya teman-teman, harus keluar dari rumah biar nggak kejebak macet gitu ya. Nah terus aku bilang
Pokoknya kalau misalnya si abang keluar dari asrama, aku nggak bakal kasih dia bawa motor sendiri gitu. Dan juga biarlah aku fasilitasi dengan Gojek gitu ya teman-teman. Menurutku aku lebih aman dan aku nggak khawatir gitu ya, karena kan kalau dia bawa motor sendiri gitu aku khawatirnya tuh berlebihan loh teman-teman. Ini aja kalau misalnya dia pulang sekolah itu lewat dari jam 5:30 itu aku udah khawatir, udah aku teleponin. Nah kadang-kadang kan si abang itu kegiatannya di sekolah banyak, ditambah lagi dia juga ikut kegiatan OSIS gitu teman-teman. Kadang dia itu pulangnya itu suka terlambat. Nah itu topiknya agak sedikit melenceng ya dari kegiatan aku hari ini teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, karena kan ini cuma video bersih-bersih ya teman-teman, tapi nggak video masak-masak, jadi aku nggak terlalu detail ya menceritakan bahan-bahan dan bumbunya. Daripada suaranya kosong, jadi di sini aku cerita aja ya teman-teman, gimana aku tuh mengajarkan kegiatan aku di rumah terhadap anak-anak aku ya. Aku itu biar apa ya, biar anak-anakku tuh mandiri gitu ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, aku tuh pindahkan buku-buku si abang ke dalam keranjang ini. Ternyata pas aku nyusunnya itu aku salah lah teman-teman. Nah di situ si abang itu mukanya mulai masam, tapi dia tuh untuk berbicara takut gitu ya teman-teman. Memang tipe si abang Raja nih orangnya nggak mau bicara banyak ya teman-teman. Paling dia cuma bilang terus dia diam gitu. Paling kemarin tuh si abang cuma bilang kalau abang tuh capek terus harus nyusuni ulang buku-buku ini. Aku bilang sebetulnya bunda tuh meringankan pekerjaan aku, tapi katanya buku-buku itu udah pada disusunnya sebelum dimasukkan kardus itu, jadi udah ada pasangannya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, akhirnya diulang lagi sama si abang buat nyusunnya. Nah sebagian yang ada di keranjang itu akhirnya dipindahkan si abang lagi ke dalam kardus, karena itu buku di kelas 10 katanya mungkin nanti ya bakal pakai lagi, jadi katanya biar disimpan di kardus dulu. Nah udah selesai ya itu di area bagian dalam rumah. Lanjut ini ya teman-teman, nah itu kain yang aku cuci waktu aku mau pulang kampung, ini baru aku angkat ya buat jemurannya ya teman-teman. Nah lumayan sih, lumayan ada kayak berdebu gitu, jadi tinggal dikibas-kibas aja ya untuk pakaiannya. Nah ini aku angkat aja ya teman-teman jemuran aku ini, karena ini aku nanti mau ngejemur kain yang lagi aku putar dalam mesin cuci itu. Nah lanjut ini ya, aku mau sapu-sapu untuk teras. Nah teras juga lumayan tebal ya untuk debunya ya teman-teman, karena udah 10 hari gitu ya rumah ditinggal gitu ya teman-teman. Nah beginilah keadaan rumah kalau ditinggal itu cepat banget debunya datang ya. Mungkin inilah yang dibilang orang tua ya teman-teman, kalau rumah itu nggak ngepul asapnya, maksudnya nggak ada ditungguin orang di rumah, jadi rumah itu cepat hancur. Nah nenekku bilang seperti itu ya teman-teman, katanya kalau nggak ada yang masak di rumah, nah itu rumah cepat hancur. Mungkin maksudnya itu kalau nggak ada penghuni di rumah, itu rumah bakalan nggak bersih, nah nggak terawat, nah itu yang bikin rumah cepat hancur gitu kali ya. Nah itu sih pepatah nenekku ya teman-teman, jadi masih aku ingat sampai sekarang ya. Makanya kadang-kadang dulu gitu ya teman-teman, nenekku tuh kalau dibawa sama tanteku itu pergi ke rumahnya itu, jadi nenekku tuh nggak mau meninggalkan rumahnya. Nah sekarang gini juga teman-teman sama mamaku, yang kalau udah kelamaan tinggal di tempat aku atau ikut sama aku pasti udah sibuk minta pulang, katanya takut ntar kalau ditinggal rumah itu bakalan hancur. Nah udah selesai teman-teman, aku sapu di area bagian teras juga. Nah seperti biasa ya, kalau nggak ada Rafiq itu nggak rame ya teman-teman. Nah di sini dia juga main sepeda gitu ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah beres-beresnya udah selesai. Ini saatnya buat jemurin pakaian ya. Nah, ini mataharinya cetar gitu ya teman-teman. Nah, memang kemarin itu 2 hari berturut-turut panasnya itu kuat ya teman-teman, tapi saat ini cuacanya udah mulai mendung dan turun hujan gitu. Nah, gimana nih cuaca di tempat teman-teman hari ini? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal hingga akhir, dan yang udah bagikan video aku ke komunitasnya. Aku doakan ya, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Semoga juga ya video aku ini bisa memberi inspirasi, memotivasi, dan menularkan semangat terhadap teman-teman yang lagi mageran ya. Sampai di sini dulu ya videonya aku. See you, bye bye.